Bahkan untuk para tax lovers yang melaporkan rugi fiskal, Cici Eni betul-betul menyarankan harus melakukan follow up untuk secepatnya diperiksa. Hai tax lovers, welcome back with Cici Eni. Cici Eni kali ini akan membuat video mengenai pelaporan rugi fiskal, yang mana ini sebetulnya sudah ada di feed IG-nya Cici Eni. Untuk para tax lovers jangan lupa ya bisa follow IG-nya Cici Eni @cicieniofficial, karena di sana setiap hari Senin sampai Jumat Cici Eni akan memberikan info-info atau berita-berita perpajakan. Kita masuk ke pembahasan rugi fiskal. Rugi fiskal itu artinya apa? Rugi fiskal itu bukan berarti bahwa bisnisnya itu rugi. Bukan. Jadi tax lovers mungkin juga sudah banyak ya yang paham bahwa untuk laporan keuangan rugi laba itu ada namanya komersial, ada namanya koreksi, lalu ada namanya fiskal. Apa itu laporan keuangan komersial? Laporan keuangan komersial bahasa gampangnya itu adalah laporan keuangan bisnisnya tax lovers. Jadi itu mengikuti kebijakan perusahaan, kebijakan pimpinan. Nah, tapi di pajak itu tentunya ada peraturan-peraturan pajaknya, sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan koreksi. Jadi dari komersial itu dilakukan koreksi, dapatlah laporan rugi laba fiskal. Oke, kalau laba fiskal itu yang akan jadi dasar perhitungan PPh terhutangnya. Nah, di sini Cici Eni akan khusus membahas mengenai rugi fiskal. Kenapa yang dibahas malah rugi? Karena rugi fiskal itu adalah salah satu kriteria untuk pemeriksaan pajak. Artinya, untuk para tax lovers yang melaporkan SPT tahunannya dengan kondisi pelaporan rugi secara fiskal, maka itu sudah pasti akan diperiksa. Jadi Cici Eni merasa perlu untuk membahas mengenai poin-poin rugi fiskal ini. Oke, nah balik lagi, kenapa bisa rugi fiskal? Karena rugi fiskal didapat setelah dilakukan koreksi atas laporan keuangan komersial. Rugi fiskal bukan berarti bisnisnya rugi, enggak. Bisa aja laporan keuangan komersialnya laba, setelah dikoreksi jadi rugi. Kok bisa begitu? Ya, kalau yang banyak terjadi adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif artinya pendapatan-pendapatannya yang banyak dikoreksi. Emangnya pendapatan bisa dikoreksi, Cici Eni? Bisa, kalau pendapatannya itu berupa pendapatan final atau yang bukan objek. Jadi tentunya nanti secara fiskal pendapatan itu sudah terkoreksi. Atau bisa juga laporan keuangan komersialnya memang rugi, tapi secara fiskal rugi fiskalnya itu bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung koreksi fiskalnya banyak positif atau banyak negatif. Nah, koreksi fiskal positif itu apa? Koreksi fiskal negatif itu apa? Itu juga ada di feed IG-nya Cici Eni secara terperinci dan tertulis. Jadi Cici Eni menyarankan untuk para tax lovers mengikuti feed IG Cici Eni setiap harinya, karena topik-topiknya yang pasti bermanfaat dan betul-betul Cici Eni rasa perlu untuk di-sharing dengan para tax lovers. Balik lagi ke tentang rugi fiskal ini. Lalu kalau misalnya itu diperiksa, berarti resiko dong Cici Eni buat perusahaan atau buat orang pribadi yang pembukuan? Enggak juga. Bahkan untuk para tax lovers yang melaporkan rugi fiskal, Cici Eni betul-betul menyarankan harus melakukan follow up untuk secepatnya diperiksa. Cici Eni nggak salah nih. Masa ngejar-ngejar orang pajak supaya diperiksa? Kenapa? Tentunya saran dari Cici Eni pasti ada alasannya. Kenapa harus dalam tanda kutip melakukan follow up secara intensif? Kapan akan diperiksa? Karena rugi fiskal itu ada efek saldo bawaan di tahun-tahun pajak mendatang.
Biasanya, umumnya yang melaporkan rugi fiskal itu adalah perusahaan-perusahaan di tahun-tahun awal mulai beroperasional. Biasanya 1 tahun melaporkan rugi fiskal, tahun berikutnya sudah laba secara fiskal. Nah, pada saat tahun kedua ini sudah laba secara fiskal, berarti kan punya hak untuk melakukan kompensasi kerugian fiskalnya atas dasar kerugian fiskal tahun lalu. Ini poinnya, kalau tahun lalunya kerugian fiskalnya belum diperiksa pajak, artinya hanya atas dasar perhitungan tax lover sendiri, karena kita menganut sistem self-assessment, maka itu akan beresiko. Oke, contoh konkretnya supaya tax lovers lebih gampang untuk mencerna dan lebih jelas untuk dapat gambaran. Misalnya contoh, ada satu perusahaan. Nah, perusahaan A. Perusahaan A ini mulai beroperasional di tahun pajak 2020. Pada saat tahun pajak 2020, laporannya rugi fiskal sebesar 500 juta. Sudah masuk nih SPT-nya. Berjalan tahun pajak 2021, perusahaan A ini sudah menjadi laba secara fiskal. Laba fiskalnya 200 juta. 2020 rugi 500 juta. 2021 laba 200 juta. Artinya perusahaan A ini di tahun pajak 2021 berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal maksimal sebesar 200 juta. Karena tahun kemarinnya yaitu tahun pajak 2020 ruginya 500, 2021 labanya 200. Cici ini harap sampai sini paham ya. Pada saat mau melakukan pelaporan SPT tahun pajak 2021, tentunya perusahaan A akan mengklaim haknya untuk melakukan kompensasi kerugian fiskal sebesar 200 juta. Kenapa balik lagi Cici Yeni sarankan bahwa harus mengejar-ngejar supaya melakukan follow up kapan diperiksa pajak? Misalnya adalah perusahaan A ini atas tahun pajak 2020, hasil pemeriksaan rugi fiskalnya baru keluar di Juni 2022, misalnya seperti itu. Maka pada saat pelaporan SPT 2021 masih menggunakan acuan angka yang belum diperiksa. Nah, permasalahannya pada saat di bulan Juni 2022 ternyata, ini contoh ya, hasil rugi fiskal yang tepat itu hanya 150 juta, bukan 500 juta. Ini akan jadi masalah. Karena berarti perusahaan A pada saat melakukan kompensasi kerugian fiskal sebesar 200 juta itu menjadi tidak tepat. Karena haknya hanya 150 juta, bukan 200 juta. Sampai sini, Cici Yeni harap dapat ya gambaran secara clear kenapa Cici Yeni betul-betul menyarankan kalau memang laporan keuangannya menyajikan rugi secara fiskal, maka harus segera melakukan follow up untuk dapat segera diperiksa pajak. Supaya segera didapatkan angka rugi fiskal yang tepat yang betul-betul berhak untuk dikompensasi oleh tax lovers. Cici Yeni juga akan sharing sebetulnya apa aja sih yang harus diperhatiin kalau misalnya memang laporan keuangan dari tax lovers itu menyajikan rugi fiskal. Cici Yeni bagi dalam dalam dua kondisi. Satu, pada saat penyusunan laporan keuangan, betul-betul Cici Yeni harapkan untuk dapat detail dan teliti dalam penyusunan laporan keuangannya pada saat mau menyajikan laporan keuangan rugi fiskal. Lalu pada saat melakukan koreksi fiskal itu juga harus betul-betul teliti dan cermat. Pada saat setelah melakukan pelaporan rugi fiskal, tolong kertas kerjanya semua dilengkapi sedetail-detailnya, termasuk rekonsiliasi, termasuk data pendukungnya, supaya pada saat perintah pemeriksaan itu keluar, itu tax lover sudah siap. Jadi proses pemeriksaannya itu bisa efektif dan efisien, supaya hasilnya bisa sesegera mungkin keluar.
Nah, muncul pertanyaan lagi, Cici Yeni kalau misalnya rugi fiskal, terus diperiksa, hasil pemeriksaannya bagaimana? Apakah pasti akan menjadi laba fiskal? Tidak. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya tentunya sangat amat tergantung dengan ketepatan tax lovers menyajikan laporan keuangan dan memahami serta mengaplikasikan peraturan perpajakannya. Laporan rugi fiskal pada saat diperiksa itu bisa 3 kemungkinan hasil akhir pemeriksaannya. Yang pertama, rugi fiskalnya menjadi lebih kecil. Tetap rugi tapi jadi lebih kecil. Atau yang kedua, rugi fiskalnya menjadi lebih besar. Bisa terjadi. Nah, atau yang ketiga, rugi fiskalnya menjadi laba fiskal. Ini juga bisa terjadi. Nah, jadi Cici Yeni betul-betul mengharapkan untuk para tax lovers betul-betul memahami apa sih konsekuensinya apabila melakukan pelaporan rugi fiskal dan juga apa sih haknya dan bagaimana kewajibannya. Lapor rugi fiskal itu adalah hak untuk para tax lovers karena kita menganut sistem self-assessment. Tapi kewajibannya bahwa yang tercantum rugi fiskal tersebut adalah betul-betul memang angka yang memang tepat dan dapat tax lovers pertanggungjawabkan pada saat dilakukan pemeriksaan. Tentunya kalau untuk pemeriksaan pajak, Cici Yeni punya video-video YouTube yang lainnya yang tentunya Cici Yeni harapkan tax lovers juga menonton video tersebut supaya mendapatkan informasi secara komplit. Oke, jadi itu saja penyampaian Cici Yeni di video kali ini tentang rugi fiskal. Tax lovers juga bisa dapat informasinya di Instagram @ciciyeniofficial yang tentunya di sana juga sangat variatif informasi-informasi perpajakannya. So thank you for watching, really thank you for subscribe. Seeing you all my tax lovers on my next video. Bye bye.